Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami bahas kali ini yaitu tentang perlawanan Aceh versus Portugis dan VOC. Berikut peta konsepnya. Kami akan menjelaskan materi ini dalam konsep 5W tambah 1H. Peristiwa ini terjadi di Malaka dan juga pantai barat Aceh, di mana dimulai sejak Portugis berhasil menguasai Malaka, yaitu pada tahun 1511. Sejak saat itu, Portugis dan VOC terus berusaha untuk mengambil alih wilayah Malaka dan Aceh, sehingga membuat rakyat sangat menderita dan tidak memiliki pilihan lain selain angkat senjata. Oleh karena itu, pada tahun-tahun selanjutnya banyak letupan perlawanan terhadap Portugis dan VOC terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua tokoh Sultan Aceh, yaitu Sultan Alauddin Riyad Al-Qahar yang menjabat pada tahun 1537 hingga 1568. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera, dan Sultan Iskandar Muda yang menjabat pada tahun 1601 hingga 1639. Beliau terkenal sebagai tokoh yang sangat gagah berani dan bercita-cita untuk mengalahkan penjajahan asing seperti Portugis dan VOC. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dilatar belakangi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai Timur Sumatera membuatnya sangat disegani oleh para pedagang asing, sekaligus dipandang sebagai ancaman bagi bangsa Portugis. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera, bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli perdagangan di sana. Dalam hal ini, VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapatkan izin dari Aceh, sehingga VOC pun berupaya untuk mengambil hati Sultan Aceh pada waktu itu. Bagaimana peristiwa ini berlangsung? Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh, sehingga pada tahun 1523 Portugis melakukan penyerangan ke Aceh. Begitu pula dengan tahun selanjutnya. Namun kedua usaha tersebut selalu gagal. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera merencanakan untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara, dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569 Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. VOC yang harus bersaing dengan Portugis berupaya dengan mengirimi surat kepada Raja Aceh, yaitu Sultan Alauddin, tertanggal 23 Agustus 1601 melalui Pangeran Maurits. Adapun isi dari surat tersebut yaitu tawaran untuk mengusir orang-orang Portugis. Dengan surat ini, ternyata Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran para pedagang Belanda. Bahkan pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam. Seperti pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, beliau mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Beliau juga melipat gandakan kekuatan untuk melawan Portugis di Malaka. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 hingga 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri.
serta menempatkan pengawas yang umumnya terdiri dari panglima perang di jalur-jalur perdagangan seperti di Pelabuhan Pariaman. Setelah melakukan berbagai macam persiapan, pasukan Aceh kemudian melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1621. Namun, usaha ini dapat dipatahkan oleh pasukan Portugis. Portugis pada akhirnya dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.